Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar dok? Salam sehat selalu. Selamat sore buat semua peserta IG yang saat ini bergabung dengan webinar kita. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan buat kami untuk kami boleh mempresentasikan yang dibawakan oleh Dr. Fernando, spesialis bedah, tentang apa itu usus buntu. Dr. Fernando ini adalah lulusan dari Universitas Sumatera Utara untuk dokter umum dan juga dokter spesialisnya. Dokter izin, ini mau sharing-sharing tentang apa itu usus buntu. Dokter boleh dijelaskan sedikit usus buntu itu seperti apa kira-kira? Iya, terima kasih Bu Opon, terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Jadi kita mau membahas tentang topik usus buntu pada hari ini. Sebenarnya kalau dibilang usus buntu kurang tepat ya, kita mau membahas tentang topik radang usus buntu atau infeksi pada usus buntu. Jadi usus buntu itu pada hakikatnya adalah suatu organ tambahan dalam usus manusia yang pada dasarnya itu tidak mempunyai muara, jadi dia buntu yang menempel pada usus besar atau dalam bahasa ilmiahnya cecum. Jadi kita pada manusia itu setiap orang pasti punya usus buntu. Jadi terkadang dalam perjalanan hidup kita usus buntu bisa meradang, gitu, bisa infeksi, terutama mungkin karena banyak faktor, bisa karena sumbatan pada orang dewasa, bisa karena pembesaran kelenjar limfoid atau kelenjar getah bening, terutama pada anak-anak. Jadi dia bisa menyebabkan suatu radang atau infeksi buntu yang macam-macam, nanti bisa berkomplikasi, bisa menjadi infeksi biasa atau bisa bahkan sampai pecah dan bisa menyebar ke seluruh perut. Mungkin kurang lebih itu gambarannya. Siang dokter, kebetulan ini ada pertanyaan dari fans Murni Teguh. Iya. Pertanyaannya dari Ibu Maulida Murni. Siang dokter, izin bertanya, apakah kalau pernah operasi usus buntu bisa kembali hilang? Mungkin pertanyaan, apakah kalau pernah usus buntu bisa kemungkinan hilang? Ya kalau logikanya seperti ini, usus buntu kita itu kan cuma satu ya. Kalau dia sewaktu dioperasi mengalami radang, infeksi, kemudian dioperasi yang diangkat, dia sudah mengalami penyembuhan, jadi kemungkinan untuk timbul kembali tidak ada karena organnya sudah dibuang, gitu. Jadi kalau saya sih merasa tidak mungkin lagi untuk menjadi infeksi, gitu. Oke dokter. Mungkin Ibu Maulida Murni, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin ada yang ditanyakan kembali? Yang berikutnya dokter, untuk usia berapa tahunkah usus buntu ini sering terjadi? Karena kita perhatikan beberapa pasien-pasien yang kita rawat di Murni Teguh, dia usia anak balita pun sudah pernah terpapar usus buntu, gitu dokter. Iya, terima kasih Bu Ompot. Jadi usus buntu yang meradang ini atau appendicis ini bervariasi ya, mulai dari bayi, anak, dewasa muda, remaja sampai dewasa juga bisa mengalami infeksi atau radang pada usus buntu. Jadi terutama pada anak-anak itu bentuk usus buntu sendiri itu bervariasi. Jadi kalau yang bayi itu dia bentuknya seperti kerucut, jadi dindingnya itu masih tipis, jadi gampang sekali untuk terjadi infeksi, apalagi pada bayi dan anak itu awalnya timbul ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, menyebabkan infeksi di PRPS atau kelenjar getah bening sehingga menimbulkan peradangan pada kelenjar getah bening. Beda dengan orang dewasa, biasanya disebabkan oleh faktor sumbatan, di mana sumbatan itu bisa disebabkan oleh, dalam bahasa medis itu fekalit atau kotoran yang mengeras di saluran buntu yang menyebabkan nanti ada obstruksi atau sumbatan, menyebabkan nanti meradang usus buntu, jadi bisa menyebabkan infeksi. Jadi dari anak-anak, bayi, remaja, dewasa bisa terkena radang usus buntu ini. Itu. Izin dokter, apakah usus buntu ini sangat berbahaya bagi usia-usia
anak-anak yang di bawah usia 12 tahun karena pernah kedengaran bahwasannya usus buntu ini bisa pecah Ya, di dalam perut. salah satu komplikasi yang tersering bila radang usus buntu ini bila tidak ditangani dengan baik, maka dia menyebabkan kebocoran pada appendix atau usus buntu ini. Ini kalau terjadi, dia akan menimbulkan pertama akan menimbulkan, jika usus buntunya pecah, akan menyebabkan bakteri-bakteri mengumpul di daerah appendix atau usus buntu, kemudian nanahnya bakteri itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kalau infeksi yang terjadi tidak segera ditangani, segera tidak dioperasi, infeksi akan menyebar ke seluruh tubuh, bukan hanya di sekitar perut, tapi juga akan masuk ke tubuh darah, menyebabkan kondisi yang kita sebut dengan sepsis. Jadi sepsis ini merupakan dapat menjadi ujung dari suatu atau awal dari komplikasi yang terberat itu mungkin menyebabkan kematian. Jadi sebelum sampai ke arah itu, kita baiknya menangani appendicitis atau radang usus buntu ini dengan segera dengan melakukan tindakan operasi. Kadang orang berpikir kalau apalagi anak-anak takut dengan kata operasi, jadi mungkin bawanya ke alternatif, digusuklah perutnya, dikasih ramuan-ramuan, justru itu akan menambah berat. Harusnya tadi tidak terjadi perlengketan dengan usus-usus yang lain, ini sudah terjadi perlengketan, jadi dokter bedahnya pun akan kesulitan untuk melakukan operasi, di mana perlu tindakan tambahan, bukan hanya memotong usus buntunya saja, tapi membuat lubang kotoran sementara di perut, atau ada memotong ususnya, jadi repot gitu lah. Jadi jangan sampai awalnya kasusnya simpel jadi makin berat dengan adanya manipulasi seperti dibusuk lah, ataupun tindakan yang pemberian ramuan dan segala macam. Saya rasa itu. Oke, terima kasih dokter. Mungkin para sahabat IG Murni Teguh yang mau bertanya boleh silakan bertanya di kolom chat yang sudah tersedia. Dokter, ada nggak pola makan yang harus kita lakukan supaya terhindar dari usus buntu? Iya, terima kasih Bu Opon. Jadi pada dasarnya usus buntu ini faktor risikonya itu ya, dan seperti saya jelaskan di depan itu ada faktor sumbatan, ada bisa karena macam-macam, bisa karena kotoran yang mengeras, bisa karena parasit seperti cacing, bisa karena tumor. Nah ini pada dewasa pada sering. Kalau anak-anak tadi seperti saya sebutkan tadi ada hiperplasia, lipoid, adanya pembesaran kecil. Jadi kalau dari segi makanan, kalau kita orang dulu bilang itu jangan sering makan yang cabai-cabai karena biji-bijiannya ini. Jadi kalau kita melihat pada dasarnya adalah tidak ada pola makanan khusus untuk mencegah atau menghindari radang usus buntu ini. Kita bisa diet seperti biasa, 4 sehat 5 sempurna, cukup protein, karbohidrat, ya, sayur, buah, dan segala macam. Itu sudah cukup untuk menghindari kita dari risiko terkena appendicitis atau radang usus buntu. Jadi sepertinya tidak ada yang khusus, selama kita menjaga pola hidup sehat, makan yang sehat, olahraga yang cukup, itu sudah cukup membantu untuk mencegah terjadinya suatu radang usus buntu. Oke, terima kasih dokter. Dok, izin bertanya lagi. Untuk ciri-ciri supaya kita bisa memahami ataupun mengetahui kalau terjadi usus buntu itu apa saja yang kita rasakan gitu dokter. Yeah. Biasanya pada umumnya ada orang berkata bahwasannya diangkat kaki kanan kalau sakit itu tandanya usus buntu. Apakah itu benar dokter? Iya, terima kasih Bu Opon. Jadi untuk gejala radang usus buntu sendiri itu bervariasi ya. Tapi gejala yang paling khas itu mungkin pertama sekali timbul tidak disadari, malah dianggap seperti keluhan seperti sakit mah biasa. Karena awalnya nyeri itu biasanya diawali nyeri di ulu hati. Jadi di ulu hati, kemudian menetap 1-2 hari, kemudian turun ke perut kanan bawah. Kenapa bisa terjadi? Karena memang persarafan dari sistem, kalau di bahasa Indonesia sistem saraf parasimpatisnya itu sama di thorax 10. Jadi kita awalnya itu memang kalau dokter masih gejala
nyeri hati kita menyangka ini suatu sakit mah biasa atau dispepsia lah kita anggap. Tapi setelah beberapa hari dia akan turun ke perut kanan bawah dan di situ akan mulai terasa nyeri. Nah, nyeri bisa disertai dengan mual, muntah, kemudian demam. Nah, mulai badan kita itu nggak terasa enak, tidak seperti biasanya. Nah, kalau lama-kelamaan biasanya nyeri yang perut kanan bawah itu akan menyebar ke seluruh perut kalau tidak ditangani atau dalam kondisi sudah pecah. Jadi kalau kita dengan pertanyaan Bu Opa tadi, apakah kaki kanan diangkat itu bisa nyeri? Bisa juga. Memang ada satu pemeriksaan namanya SWAS test, di mana kita mengangkat kaki kanan ini dan itu akan terasa nyeri di perut kanan bawah atau di titik membrani. Itu memang salah satu gejala yang khas dan salah satu pemeriksaan yang kita lakukan untuk menentukan ini apakah suatu appendicitis atau bukan. Oke, terima kasih dokter. Mungkin sambil menunggu pertanyaan daripada sahabat Murni Teguh, ada pertanyaan yang mau saya sampaikan. Apakah usus buntu ini apabila tidak cepat diatasi oleh mungkin penderita, penyebabnya untuk menyebabkan komplikasi buat pasien, kira-kira apa dokter? Ya, terima kasih Bu Opa. Seperti tadi saya jelaskan bahwa patogenesis penyakit appendicitis ini bisa menyebabkan sepsis ya. Jadi kalau tidak ditangani, usus buntu yang meradang tadi bisa pecah, dan kalau sudah pecah tidak segera operasi, menyebabkan kuman menyebar ke dalam seluruh tubuh, akan menyebabkan kuman beredar. Dari situ kita ada seperti sepsis. Sepsis ini adalah jika tidak ditangani dengan segera bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap cuma usus buntu biasa, ya dibiarkan saja, malah pergi ke dukun atau tradisional, dipijet lah, ditusuk. Jangan sampai itu. Jadi segera ke dokter, segera ditangani, maka kemungkinan sembuh itu jauh lebih besar dibanding kita membiarkan seperti tadi. Para sahabat Murni Teguh, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fernando, bahwasannya usus buntu itu kalau cepat penanganannya akan lebih cepat teratasi hasilnya. Apabila kita lambat dalam penanganannya, maka bisa akan sangat berbahaya buat penderita, bahkan bisa sampai merenggut nyawa ya dokter ya. Dokter izin, kira-kira kalau ibaratnya kita menemukan pasien usus buntu dengan yang sudah pecah, itu apakah butuh penanganan yang harus jangka panjang atau sama seperti hanya usus buntu yang dia terdeteksi di awal langsung ditangani? Ya, gimana kira-kira? Maksud Ibu ini mungkin apakah kita menemukan kasusnya dalam kondisi akut ataupun sudah beroperasi ya? Iya kalau dokter. akut, Betul. ya dia keluhannya masih di awal, mungkin sekitar 2-3 hari kita temukan, pasti penanganannya jauh lebih simpel. Dan kalau kita pun operasi pasti sayatan berbeda. Kalau yang akut itu bisa di sebelah samping saja, tapi kalau sudah bocor, sudah menyebar kemana-mana, mana yang menyebar, kita pakai yang di sebelah tengah perut ini. Jadi kita menggunakan sayatan lebih besar. Jadi secara kosmetik pasti juga lebih tanda petik ya tidak baik, lebih jelek lah bekas sayatannya. Apalagi kalau untuk perempuan mungkin akan tidak merasa nyaman apalagi dengan pakaian yang terbuka seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi, kita di awal itu perlu penanganan yang lebih cepat. Jadi jangan dibiarkan usus buntu yang meradang itu, kalau dia cepat ditangani, cepat segera sembuhnya dan pemulihan jauh lebih baik dibanding sudah bocor. Operasi yang kita gunakan, yang jenis sayatan operasi kita gunakan juga lebih besar dan menimbulkan kosmetik yang jelek sekali ya, karena kan terlihat dia kalau kita buka baju dia kalau dia di samping ini bisa mungkin tertutupi oleh celana kita atau rok kita seperti itu. Jadi itu saya mungkin dari saya untuk penanganan dua kasus itu yang berbeda. Dokter izin, ini beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan dari klien kita yang bertanya apakah ada laser untuk appendix ini yang terbaru saat ini, karena untuk saat ini kan udah banyak nih
penyakit-penyakit yang bisa dilakukan dengan sistem laser. Apakah itu sudah bisa dilakukan, dokter? Ya, jadi kalau yang sepanjang saya ketahui bahwa tindakan operasi itu kita sekarang lebih mengenal yang namanya eranya sudah mulai era minimal invasif. Jadi kalau kita melakukan operasi dulu dengan sistem open atau terbuka, kita sekarang lebih mengenal era minimal invasif. Jadi luka sayatan itu seminimal mungkin kita timbulkan di perut pasien. Jadi kalau untuk sayatan sendiri kita menggunakan yang terbaru itu laparoskopik. Nah, laparoskopik itu bisa kita menggunakan 3 port ya untuk mengambil appendiknya, kita buang. Dan untuk teknik laser sendiri saya belum mengenal pasti presisi di mana. Tapi kalau laser itu digunakan untuk memotong appendik mungkin bisa saja. Karena kalau laser itu selesai untuk yang teknik operasi mungkin di endourologi ya. Kalau appendik saya rasa itu masih yang terbaru itu masih menggunakan laparoskopi ataupun robotic surgery gitu. Seperti itu ya kan. Oke. Oh, berarti untuk laser belum ya, dokter ya? Ya, sepanjang ini saya belum pernah laser, kecuali untuk memotong appendik ini kita menggunakan laser bisa gitu. Jadi untuk teknik masuk ke dalam rongga abdomennya mungkin kita menggunakan tetap minimal invasif itu berupa laparoskopi itu. Tetap harus menggunakan teknologi canggih tadi ya, dokter ya. Dokter izin, kalau ibaratnya terjadi perforasi pada pasien, apakah ada bias untuk organ tubuh kita yang lainnya, dokter? Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau sudah namanya perforasi, ya pasti bocor ya. Nah, kuman-kuman, bakteri-bakteri yang dari awal, yang dari apa ini kan menyebar ke organ-organ sekitarnya, ke usus besar, ke kantong kemih, jadi akan menginfeksi juga gitu organ-organ sekitarnya. Kalau pada wanita dapat menginfeksi uterus atau rahim, jadi komplikasinya lumayan besar gitu kalau tidak ditangani. Jadi kalau sudah menyebar, sudah menginfeksi, tentu penanganannya jauh lebih sulit dibanding dengan masih murni saja suatu appendicitis. Jadi bisa menyebabkan komplikasi dan efek pada organ sekitarnya kalau sudah bocor seperti itu. Oke dokter, terima kasih. Baik para sahabat Murni Teguh, mungkin kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan boleh di chat di kolom yang sudah tersedia. Nanti kami akan memberikan 3 pertanyaan terbaik giveaway buat para sahabat Murni Teguh, yang mana kami akan menilai pertanyaan yang terbaik. Jadi kami ada melakukan pengambilan 3 pertanyaan untuk para sahabat Murni Teguh yang dipilih oleh dokter yang dinyatakan itu adalah yang terbaik, dan giveaway-nya dapat diambil di Rumah Sakit Murni Teguh. Dokter izin untuk kasus kita, kasus-kasus appendik, usia yang termuda yang pernah dokter tangani itu kira-kira di usia berapa, dokter? Usia termuda mungkin waktu saya selama menjadi menjalani suatu proses pendidikan bedah dan sampai saya menjadi bedah bisa umur paling muda berapa 2 tahun 3 tahun gitu pernah saya tangani. Jadi sangat ya itu tadi saya bilang pada usia anak pun bisa masih terjadi suatu radang usus buntu seperti itu. Dokter izin, kalau kita perhatikan kan kalau dia anak-anak masih balita ya dokter ya, seperti yang disampaikan biasanya bahasa awamnya itu usus buntu bisa terjadi kalau dia sering makan yang namanya biji-bijian ya dokter ya. Kalau kita perhatikan seperti yang dokter temukan dan pernah tangani itu adalah usia 3 tahun. Kira-kira penyebabnya itu apa dokter? Kenapa sampai bisa terjadi usus buntu pada usia yang masih dini gitu dokter? Ya, terima kasih Bu Umpan. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya di depan tadi bahwa anak-anak itu sistem imunnya belum seperti kita orang dewasa ini belum sempurna, jadi rentan terjadinya infeksi. Jadi pada saat anak-anak mungkin terserang penyakit ispa atau infeksi saluran nafas seperti batuk, pilek, nah di situ sistem imunnya belum bisa bekerja maksimal. Jadi terjadilah pembesaran kelenjar limfoid atau kalau bahasa medis pancreas di sekitar usus buntu. Jadi dia menginfeksi radang dan menimbulkan
Radangan juga pada usus buntunya atau appendiknya. Jadi seperti yang meradang, ditambah lagi pada anak-anak itu dindingnya masih tipis. Selain rongga appendiknya sempit, dindingnya tipis, mudah terjadi infeksi, mudah pecah. Jadi anak-anak itu memang rentan sekali untuk terjadi infeksi. Makanya pada anak itu jauh lebih sering ditemukan usus buntu yang bocor, pecah. Karena apa? Karena saat itu tadi dindingnya tipis, lumennya atau rongga itu sempit, dan sistem pertahanan tubuhnya belum sempurna. Jadi kita kalau usus buntu kadang contoh pada Indonesia ada istilahnya ada omentum atau selaput usus yang akan pergi ke daerah itu untuk membungkus infeksi itu supaya tidak nyebar. Nah, pada anak-anak momentum atau selaput usus itu belum panjang, jadi belum cukup untuk menutup usus buntu yang sudah infeksi meradang. Jadi dia akan mudah pecah gitu. Jadi itu akan menyebabkan lebih sering terjadi perforasi atau bocor pada anak-anak. Jadi untuk makan di biji tadi seperti saya bilang, bukan pada anak, bukan itu penyebabnya. Jadi karena sistem imunnya belum sempurna, infeksinya gampang terjadi pada anak-anak, rentan, jadi akan menimbulkan juga infeksi di peradangan di perpeces atau Kenderling getah bening di sekitar appendik tadi atau sebutnya. Oke, terima kasih dokter. Buat para sahabat Murni Teguh, kebetulan waktu kita tinggal kurang lebih 17 menit lagi. Mungkin boleh segera mengisi kolom komentar kita untuk pertanyaan lebih lanjut sebelum acara disudahi. Karena waktu kita di IG Live ini hanya 1 jam. Kami berharap para sahabat Murni Teguh yang ikut bergabung di acara IG Live ini dapat segera mengisi kolom komentar tadi. Dokter, sebelum kita akhiri, seperti yang disampaikan dokter tadi, bahwasannya kalau sudah ditangani usus buntu itu dengan baik, maka pasien ataupun penderita nggak akan lagi mungkin mengalami rasa sakit tersebut ya dokter ya, kalau dia masih akut. Tapi kalau dia yang perforase, biasanya dokter penanganannya berapa lama dokter? Untuk yang perforase, seperti yang dokter bilang tadi, mungkin ada bias ke yang lainnya lagi. Apakah waktunya bisa sampai 1 bulan dokter? Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau penanganan atau manajemen pada penyakit appendicitis ini, jadi memang kalau yang di akut itu memang lebih cepat. Jadi lebih cepat ditangani, waktu rawat inap juga lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita operasi mungkin 2-3 hari sudah bisa langsung pulang. Jadi tinggal pemulihan di rumah. Ya, kalau untuk kasus yang appendix sudah bocor, itu mungkin lebih memerlukan waktu length of stay yang lebih lama lagi, mungkin sekitar 5 hari sampai 1 minggu di rumah sakit. Jadi setelah itu kita akan edukasi pasien untuk banyak bergerak, mobilisasi, diet untuk tinggi protein seperti itu, dan itu akan bisa mempercepat pemulihan pasien. Jadi tergantung kondisi pasien juga. Kadang pasien setelah operasi karena masih merasa nyeri atau takut jahitan terbuka, kadang lebih banyak tiduran gitu. Jadi itu tergantung ke pasiennya masing-masing. Ada yang seminggu sudah bisa beraktivitas kembali, ada yang 2 minggu, ada yang bahkan sampai 1 bulan kalau dia aktivitasnya berbaring saja di tempat tidur. Jadi tidak memulai untuk melakukan aktivitas seperti semula. Jadi waktu pemulihan seseorang itu tergantung di orangnya masing-masing. Jika dia sudah memulai mobilisasi dengan lebih cepat, pasti pun pemulihannya jauh lebih cepat, dan dietnya diawali dengan protein yang tinggi, maka lukanya sudah kita operasi itu akan lebih cepat sembuh. Jadi mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan orang itu bisa beraktivitas kembali seperti semua, tergantung dengan kemauan pasien dan status gizinya juga seperti itu. Oke, Gitu ya. Terima kasih dokter. Dok, izin ini ada 1 pertanyaan lagi. Kalau ususnya yang sudah pecah atau perforasi, apakah itu ada kemungkinan dia dilakukan pasang kolostomi dokter? Iya, tadi kan saya sampaikan ya Bu, kalau suatu
usus buntu yang bocor itu terkadangnya itu pasien itu datang ke apa ya, ke dukun atau Tradisional pinter, ya, dokter, tradisional. ya. Jadi di situ dari manipulasi, ditusuk, dimasase, dan ya kita bayangkan usus itu sudah bocor, sudah lengket ke dengan usus-usus di sekitarnya, pasti begitu datang tusuk lagi, dia akan menambah trauma, jadi akan membuat gesekan dan menimbulkan mungkin pecah. Gitu. Jadi begitu kita operasi, kondisi yang awal kita harapkan hanya usus buntu saja yang meradang atau bocor, itu tidak seperti itu kejadiannya. Itu sudah sangat lengket dan kadang sudah bocor juga di sekitar usus besar juga sudah bocor. Jadi mau tidak mau usus yang bocor itu pun harus kita buang, gitu, harus kita potong, dan tidak bisa kita langsung sambung karena kondisi masih dalam infeksi, usus masih gembung, masih bengkak. Jadi kalau kita sambung nanti kemungkinan bocor sangat besar. Jadi sementara ususnya kita istirahatkan dulu, buang air dari kolostomi dulu. Jadi segeralah kita usahakan jangan sampai usus itu sudah bocor, dan jangan ditambah lagi dengan tusuk tadi ya. Jangan ke tradisional lagi. Iya, ya. cukup ke dokter saja, maka ya mudah-mudahan bisa teratasi. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Janet Mita. Di sini beliau bertanya, selamat sore dokter, apakah usus buntu berbahaya jika tidak dioperasi? Mungkin tadi sudah disampaikan Dokter Fernando. Kebetulan Ibu Janet Mita ini baru bergabung dokter, mungkin silahkan diulang kembali. Oke, terima kasih Ibu Janet Mita. Apakah berbahaya? Ya pasti kalau tidak ditangani dengan baik pasti berbahaya. Jadi penyakit itu pada prinsipnya semakin dini ditemukan maka semakin baik penyembuhannya. Jadi kalau usus buntu masih dalam kondisi yang akut, masih radang, segera ditangani, tidak menimbulkan komplikasi yang mudah-mudahan tidak berat ya. Tapi kalau sudah bocor, perforasi pasti menimbulkan infeksi juga ke organ-organ sekitarnya. Nah, kalau usus buntu yang bocor ini segera ditangani, juga bisa tertolong gitu. Jadi kita langsung buang usus buntunya, kita cuci bersih, kita bersihkan sumber-sumber mananya, infeksinya, maka akan tertangani. Terkadang sudah bocor pun tidak datang ke dokter, gitu. Sudah datang ke dokter pada kondisi yang sudah terlambat. Nah itu bahaya. Sudah dalam kondisi yang kuman-kumannya menyebar ke seluruh tubuh atau kita sebut dengan sepsis. Nah itu sudah berat. Kita operasi pun terkadang kemungkinan sembuhnya 50-50 gitu. Jadi ada kemungkinan sembuh, ada juga kemungkinan untuk tidak sembuh atau tidak selamat gitu. Sampai nanti mungkin bisa meninggal gitu. Jadi endpointnya di situ. Jadi jangan kita anggap sepele, jangan dianggap remeh, tetap sedini mungkin, seawal mungkin sudah merasakan gejalanya datang ke dokter, segera periksakan, maka efek samping yang tadi, komplikasi tadi yang saya sebutkan tidak akan terjadi. Terima kasih buat para sahabat Murni Teguh. Mungkin Ibu Janet Mita sudah terjawab pertanyaannya. Sebelum kita lanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya, perlu kami sampaikan para sahabat Murni Teguh, apabila kita menemukan pada diri kita atau keluarga atau mungkin kerabat kita yang mengalami ciri-ciri seperti mual, di samping itu juga mungkin nyeri untuk berjalan ya dokter ya, biasanya dari kalau ada bawah, dari sebelah kanan ya dokter ya, segera diperiksakan ke Dokter Fernando yang berpraktek di Murni Teguh setiap hari Senin sampai Jumat di jam 13 siang sampai dengan jam 15. Untuk hari Sabtu boleh juga dengan by appointment ya dokter ya, untuk membuat janji, di mana beliau adalah salah satu dokter bedah kami yang selalu stay di rumah sakit sesuai dengan jadwal prakteknya. Di samping itu juga saat ini kami Murni Teguh sudah ada membuat namanya dokter konsultasi online. Namun untuk konsultasi online itu ditangani oleh dokter umum kita dokter. Apabila ada ditemukan ciri-ciri mungkin seperti yang dokter sampaikan tadi yang mengarah ke appendix, maka dokter jaga kita yang stay untuk konsultasi online akan menghubungi dokter spesialis. Jadi
Murni Teguh saat ini sudah melakukan inovasi-inovasi baru yang mana dengan berkembangnya teknologi digital, kita juga berharap semua para sahabat daripada Murni Teguh yang mengikuti live pada sore hari ini boleh menghubungi layanan konsultasi online dengan membuka dari Play Store. Dan kami juga sudah membuka namanya website untuk pendaftaran, baik itu di rawat jalan ataupun mungkin dari insurans. Jadi poliklinik kami buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Mungkin dokter ini kita lanjutkan dulu pertanyaannya satu lagi. Dari Ibu Anggi yang menyatakan bahwasannya apakah boleh orang yang sudah usus buntu terkena usus buntu lagi? Mohon pencerahannya dokter. Ya, terima kasih Bu Opon. Jadi tadi kalau terjadi radang usus buntu atau appendicitis itu, kita ada yang sebutnya namanya appendicitis yang kronik ya. Jadi kalau misalnya di awal appendicitis itu tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi dua. Jadi nasibnya ada sembuh atau meradang. Yang meradang itu sebenarnya kronis. Jadi dia akan tetap merasa nyeri di perut bawah jika yang kondisi akut tadi itu ditangani. Jadi pada waktu itu sampai mengalami sampai berbulan-bulan gitu. Jadi tetap bisa merasakan nyeri gitu. Jadi ada beberapa kasus memang dia tetap nyeri. Nah setelah kita konsultasi baru keluhan nyeri perut kanan bawah itu hilang. Jadi bisa saja seperti itu, tetap merasa nyeri kalau dia tidak ditangani dengan baik. Tapi kalau sudah dioperasi, sudah diangkat, ya mudah-mudahan tidak akan ada timbul lagi keluhan seperti itu. Karena saya itu ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin para sahabat netizen, jika tidak ada lagi yang bertanya, kebetulan waktu sudah hampir selesai. Terima kasih sudah mengikuti IG Rumah Sakit Murni Teguh, dan kami juga berharap di esok hari kami juga ada melakukan IG Live. Para sahabat Murni Teguh, kami juga berharap dapat selalu mengikuti perkembangan-perkembangan daripada update seputar kesehatan yang diberikan oleh dokter-dokter kami di Rumah Sakit Murni Teguh. Terima kasih untuk waktunya semuanya, terima kasih untuk selalu setia bersama kami di IG Live-nya Murni Teguh Memorial Hospital. Kami berharap semua para sahabat Murni Teguh dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk Dr. Fernando atas waktunya. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan buat para sahabat Murni Teguh. Semoga kedepannya kita bisa memberikan topik-topik baru seputar kesehatan. Dengan kami membuat seminar kesehatan ini, tujuan kami adalah supaya seluruh masyarakat, khususnya daerah Kota Medan dan Sumatera Utara, boleh mendapatkan kesehatan dan mengetahui kesehatan, menambah ilmu pengetahuan, sehingga boleh untuk menjaga kesehatan diri sendiri ya dokter ya. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat buat kita semuanya, selamat sore. Selamat sore.